Halo guys, balik lagi sama gua Logi ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa kita bacain novel Martelbeck chapter 5797. Di sini diceritakan selama bertahun-tahun karena Yangke tidak mewariskan metode ini dan hanya mengolahnya sendiri, itu berarti tidak cocok untuk orang lain. Dia memiliki tubuh roh suci dan dia juga memiliki lotus pemanasan jiwa. Dapat dikatakan bahwa seni normalisasi 3 bagian ini dibuat khusus untuknya dan tidak ada orang lain yang bisa menirunya. Di sekeliling mereka, para master Orde ke-8 yang mendengarkan percakapan ini semuanya memasang ekspresi kecewa. Seni normalisasi 3 bagian adalah teknik yang bagus, tetapi itu tidak cocok untuk semua orang dan tidak dapat dipromosikan. Jadi itu tidak memiliki banyak nilai. Suasana menjadi sunyi dan Fang Tianjin tidak tahu bagaimana menghibur mereka. Sebenarnya ada satu hal lagi yang tidak dia sebutkan, dan itu adalah masalah dengan teknik ini. Untuk mengolah teknik ini, seorang perlu mengolah 2 klon, dan 2 klon ini berbeda dari klon biasa. Apakah itu tubuh roh suci atau tubuh ras monster, meskipun mereka terkait erat dengan tubuh utama, mereka pada dasarnya dapat dianggap sebagai individu independen dengan pikiran independen mereka sendiri. Itu juga karena ini bahwa setelah tiga tubuh bergabung, pikiran independen dari 2 klon tidak dapat dihapus, menyebabkan 2 klon hidup di berdampingan satu sama lain. Selama pertempuran, kesadaran Yangke tiba-tiba menjadi sunyi dan kekuatan grade daunnya berfluktuasi. Alasan mengapa lukanya begitu parah sebenarnya terkait dengan tubuh ras monster dan tubuh ras manusia. Meskipun Yangke sekarang adalah Orde ke-9, tubuh ini berisi 3 pemikiran berbeda, jadi itu masih merupakan bahaya tersembunyi. Mungkin suatu hari selama pertempuran besar, kesadaran diri sejatinya akan tertidur lelap lagi. Thunder Shadow dan Fang Tianjin dapat mengambil alih tubuhnya. Tetapi bahkan mereka tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan Yangke. Ini adalah bahaya besar yang tersembunyi. Sekarang Yangke adalah Orde ke-9. Lawan masa depannya pasti akan menjadi tuan seperti Loyalot, klan tinta, atau dewa spiritual raksasa tinta. Dan pertarungan dengan master yang begitu kuat, masa kesalahan kecil apapun dapat menyebabkan kutukan abadi. Fang Tianjin tidak bisa menahan perasaan agak khawatir, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dalam rencana aslinya dan Thunder Shadow, ketika mereka bertiga bergabung, kesadarannya dan Thunder Shadow juga akan menyatu kembali ke tubuh utama. Pada saat itu Fang Tianjin dan Thunder Shadow tidak akan ada lagi di dunia ini. Namun ini tidak terjadi. Sebelumnya kesadaran tubuh utama tiba-tiba tenggelam dan kesadaran Thunder Shadow telah terbangun. Setelah terburu-buru menerima tubuh fisik itu menjadi kacau untuk beberapa waktu. Setelah ini sejenak, Fang Tianjin mengubah topik pembicaraan bagaimana korbannya. Yang Li menghela nafas. Semua orang terluka dan perlu istirahat. Ada lebih dari 100 yang jatuh. Orang-orang yang jatuh bukanlah Orde ke-6 atau Orde ke-7, tapi dari 100 Orde ke-8. Sebelumnya jumlah Orde ke-8 yang berkumpul di sini hanya beberapa ratus, tetapi setelah pertempuran ini jumlah Orde ke-8 telah mencapai 30% tersisa. Kerugian seperti ini tidak sedikit. Jatuhnya Orde ke-8 terutama karena ras manusia telah kehilangan perlindungan kapal perang mereka. Jadi Monaya telah memerintahkan klan tinta untuk membunuh tuan ras manusia dengan segala cara. Selama tahap awal pertempuran, ras manusia tidak menderita banyak korban. Pada saat itu, Qiang San sedang menyempurnakan khasiat obat dengan pil Open Heaven dan mencoba menerobos ke Orde ke-9. Monaya telah menyembunyikan kartu trufnya dan sedang menunggu Yangke muncul. Jadi tentu saja dia tidak akan memaksa ras manusia terlalu keras. Pada saat itu, kapal perang ras manusia masih menunjukkan kekuatan penuh mereka. Setelah Yangke maju ke Orde ke-9, tuan kedua ras mulai menderita banyak korban. Meskipun ras manusia memiliki Yangke di sisi untuk membantu mereka, dia hanya 1 orang, jadi dia hanya bisa mempertahankan 1 garis pertahanan. Tidak mampu menghadapi serangan gabungan dari master klan tinta. Sejak pertempuran di wilayah spesial, tidak pernah ada pertempuran yang menyebabkan ras manusia kehilangan begitu banyak tuan. Kerugiannya tidak kecil dan hasilnya juga bagus. Lebih banyak orang dari klan tinta meninggal. Yang Li melihat bahwa suasana hati semua orang jatuh dan terdorong. Lebih dari 108 penguasa Orde dari sisi ras manusia telah meninggal. Setidaknya 500 penguasa wilayah klan tinta telah terbunuh dan bahkan ada beberapa raja semu. Ini terutama benar-benar selama fase pengejaran, di mana penguasa wilayah klan tinta melarikan diri seperti anjing liar. Selama mereka tertangkap, pada dasarnya tidak mungkin mereka bisa bertahan. Ini adalah kemenangan besar.
Belum lagi ras manusia sekarang memiliki 3 Master Open Heaven Orde ke-9, termasuk Qiao Qiao, Wu Qing, Long Tianhe, dan Wei Juang. Ras manusia sudah memiliki 7 Master Orde ke-9. Ini jelas merupakan kekuatan yang menginspirasi. Meskipun Monaya telah menjadi loyal dan melarikan diri, hanya ada satu dia. Ras manusia juga telah menghasilkan banyak Orde ke-8 yang baru maju dan memanen banyak Bell Open Heaven kualitas rendah. Jika Bell Open Heaven biasa ini dibawa keluar dan ada Orde ke-8 yang lebih maju lagi, dapat dikatakan bahwa kemunculan tunggu alam semesta kali ini telah memberikan hasil panen yang besar bagi ras manusia. Sayangnya kita terlalu ceroboh menyebabkan terobosan Big Head yang gagal. Aoyang Ali melirik Kiang San dan menghela nafas. Jika dia berjaga-jaga dan tidak dengan cepat menangkap murid klan tinta yang tersembunyi, Kiang San mungkin akan menjadi Orde ke-9 saat ini. Tapi pada pertempuran semacam itu, siapa yang mengira ada klan tinta yang di antara Orde ke-8? Ketika murid tinta Orde ke-8 bertarung, dia di 2 medan perang, mereka tidak hanya gagal dalam terobosan Kiang San, mereka juga menerobos area 8 arah Yangkai dan melukainya dengan parah. Semua orang tercengang pada saat itu. Mereka benar-benar putus asa, tetapi untungnya mereka berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tidak ada yang perlu disesali. Ekspresi Kiang San tenang dalam situasi ini, tidak menyadari keberadaan murid tinta ini adalah hal yang baik. Jika kita menangkap murid tinta lebih awal, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sebelum Yangkai muncul, pihak klan tinta sebenarnya memiliki keuntungan yang luar biasa. Tapi Monaya telah menyembunyikan kekuatannya dan tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, malah terlibat dalam pertempuran sengit dengan area 6 arah yang jauh. Dari kekuatan yang dia tunjukkan nanti, dia sepenuhnya mampu dengan cepat mengalahkan area 6 arah yang jauh sambil membayar harga tertentu. Tapi dia tidak melakukannya karena dia sedang menunggu. Jika mereka benar-benar mengganggu rencana Monaya, mereka hanya akan memaksanya untuk bertindak terlebih dahulu. Pada saat itu, Yang Wei belum tiba dan pihak ras manusia hanya Aoyang Ali yang merupakan Orde ke-9 dan Qiao Yu memimpin penguasa wilayah. Siapa yang bisa melawan Monaya? Melanggar peraturan, Monaya hanya akan memaksanya untuk membunuh, yang bukanlah ide yang baik. Mendengar kata-kata Kiang San, Aoyang Ali ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kamu benar. Ini adalah pepatah manusia melamar, tapi surga yang menentukan." Orang Monaya mengira dia memiliki segalanya di bawah kendali, tapi begitu Yang Wei bergas, rencana Monaya gagal. Munculnya tokoh Spirit King setara dengan klan tinta yang mengambil seorang pembantu dari udara tipis. Ini juga merupakan alasan utama mengapa ras manusia berada dalam situasi yang sulit. Belum lagi Kiang San tiba-tiba tersenyum, "Siapa bilang aku gagal dalam terobosanku?" Semua orang tercengang dan Aoyang Ali mau tidak mau menilai Kiang San. Beberapa kali definisinya terus-menerus memindah saat dia bertanya dengan siap. "Rasa ingin tahu, kamu tidak memiliki Orde ke-9. Sudah pasti bahwa Kiang San